warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pemeriksaan protein total dalam darah. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Andini Putri Nuraini Sidik dengan NIM 1911E1011, lalu ada Della Aprilia dengan NIM 1911E1016, lalu saya sendiri Devi Lucianti dengan NIM 1911E1024, lalu ada Zikri Yugni dengan NIM 1911E1021. Lalu selanjutnya ada Nada Zakira Fajrin dengan NIM 1911E1014, dan yang terakhir ada Sylvie Melani dengan NIM 1911E1015. Selanjutnya, di sini tuh kami akan mencoba menjelaskan tentang subjek yang pertama ada dasar teori dari pemeriksaan protein total, lalu metode, tujuan, dan prinsip dari pemeriksaan protein total ini, lalu alat dan bahan dan cara kerja dari pemeriksaan protein total ini, lalu interpretasi, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, seperti judul yang awal, ini kami akan coba memaparkan dasar teori dari pemeriksaan protein total. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, mengenali protein yang biasa terdapat pada telur, daging, hati, dan lain-lainnya. Protein itu merupakan bagian dari tubuh setelah udara. Nah, di dalam tubuh, 1/5 dari bagian adalah protein. 1/5 dalam otot, 1/5 dalam tulang, termasuk tulang sawang. Dan kulit selebihnya dalam jaringan lainnya. Enzim, hormon, dan darah lainnya adalah sebagian besar terdiri dari protein. Protein merupakan kumpulan senyawa yang penting dalam makhluk hidup. Protein itu berasal dari kata proteus, yang berarti pertama. Fungsi dari protein antara lain yang pertama untuk pertumbuhan dan pembentukan tubuh, lalu mekanisme pengangkutan zat-zat metabolit dalam tubuh, lalu menjaga keseimbangan cairan tubuh, lalu mekanisme pertahanan tubuh dalam kekebalan atau imunitas, lalu ada faktor genetik, lalu mengatur metabolisme tubuh, dan yang terakhir fungsinya yaitu sebagai faktor yang diperlukan dalam koagulasi dalam darah normal. Nah, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nada Zakira Fajrin. Padanya saya persilakan. Selanjutnya pada praktikum kali ini kita menggunakan metode Biuret. Tujuan dari praktikum ini untuk menentukan hasil pemeriksaan protein total dalam serum darah menggunakan metode Biuret. Prinsipnya, ikatan yang terdapat dalam protein dalam suasana basah akan berbentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu dengan reaksi Biuret. Intensitas warna yang terjadi setara dengan kadar protein total dalam sampel dan diukur dengan menggunakan fotometer pada panjang gelombang 546 nanometer. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Andini Putri. Ini saya akan menerangkan tentang alat dan bahan apa saja yang digunakan pada praktek ini. Yang pertama ada alat yang digunakan, ada fotometer, ada clinipad, ada tip kuning dan biru, lalu ada tisu, selanjutnya ada bahan yang digunakan, ada sampel, serum atau plasma, lalu ada serum kontrol, lalu ada preaksi Biuret diantaranya KNA tatrat 20 mmol per liter, ada NaOH 0,75 mol per liter, ada Ki 6 mmol per liter, dan ada CuSO4 5H2O yaitu 6 mmol per liter. Selanjutnya ada standar protein total 6 gram per desiliter. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Zikri Yugni. Baik, yang selanjutnya yaitu cara kerja. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Kemudian
Kemudian pipet 1 mili reagen, total protein dengan tegak lurus. Sebanyak 1 mili. Lalu bersihkan sisa cairan di luar tip dengan menggunakan tisu. Masukkan cairan total protein ke dalam reagen yang bertuliskan blanko. Kemudian pipet kembali sebanyak 1 mili. Lalu sisa cairan yang di luar tip dibersihkan dengan tisu. Kemudian masukkan ke dalam tabung yang bertuliskan standar. Selanjutnya pipet 1 mili. Kemudian sisa cairan di luar tip dihapus dengan tisu. Lalu masukkan pada tabung yang bertuliskan sampel. Selanjutnya yaitu pipet reagen standar sebanyak 20 mikroliter. Lalu sisa cairan dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian masukkan ke dalam tabung yang bertuliskan standar. Lalu homogenkan. Lanjutnya, Pipet serum sebanyak 20 mikroliter. Kemudian sisa serum di luar tip dibersihkan dengan tisu. Lalu masukkan serum ke dalam tabung reaksi yang bertuliskan sampel. Pemipetan dilakukan dengan cara tegak lurus. Kemudian sampel dihomogenkan. Terlihat perbedaan warna. Pada tabung blanko tetap berwarna biru, sedangkan pada tabung standar berwarna ungu dan pada tabung sampel berwarna biru keunguan. Lalu inkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Kemudian yang selanjutnya, pemeriksaan menggunakan fotometer. Pertama-tama, pilih pengukuran dengan metode.
Lalu masukkan nomor metode. Tekan E. Lalu atur panjang gelombang dengan 546 nanometer. Tekan 0. Lalu masukkan belangko Aquades. Pilih ukur, lalu masukkan belangko reagen. Terdapat hasil 0,094. Homogenkan. Lalu masukkan standar. Didapatkan hasil 0,587. Pilih OK. Selanjutnya dihomogenkan lalu diukur dengan alat fotometer. Didapat hasil 5,0. Yang selanjutnya yaitu Silvi Meliani. Kepada Silvi dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi dan hasil pengamatan. Nah, untuk interpretasi normal dan abnormal pada pemeriksaan protein total pada orang dewasa yaitu 6,0 sampai 8,2 mg per desiliter. Sedangkan untuk bayi yaitu 4,6 sampai 7,0 mg per desiliter. Itu merupakan interpretasi normalnya. Sedangkan untuk yang abnormalnya dapat kita ketahui apabila terdapat kurang atau lebih dari nilai normal. Nah, kemudian untuk hasil pengamatannya, hasil pemeriksaan protein total menggunakan metode Biuret diukur pada fotometer dengan panjang gelombang 546 nanometer dengan cara pertama, dimasukkan larutan belangko, kemudian akan didapatkan hasil 0,094. Kedua, masukkan larutan standar yang kemudian akan didapatkan hasil 0,587. Nah, kemudian ketiga, memasukkan sampel, kemudian akan mendapatkan hasil 5,0 gram per desiliter. Nah, sehingga akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu seperti pada prinsip pemeriksaan protein total. Untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bella Aprilia, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari pemeriksaan protein total. Pemeriksaan protein total menggunakan metode Biuret dengan prinsip ikatan peptida dalam suasana basah membentuk senyawa kompleks berwarna ungu dengan reaksi Biuret. Dengan nilai normal untuk orang dewasa yaitu 6,0 sampai 8,2 mg per desiliter. Dan untuk bayi nilai normalnya 4,6 sampai 7,0 mg per desiliter. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.